pekerjaannya sehingga dia tidak ada waktu untuk ngurusi bapak dan ibunya. Bagaimana caranya dia supaya pekerjaannya tidak terganggu, biar urusannya tidak terganggu? Maka mereka menitipkan orang tua kandungnya di panti jompo. Yang penting ini orang tua saya titipkan sini, dirawat yang baik, biayanya berapa saya bayar, duit saya punya, sepenting ibu saya di sini, jangan di rumah saya, nek nang omahku malah kerjaanku terganggu. Ngeten nih. Ini gara-gara apa? Gara-gara orang-orang model seperti ini dia tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, mereka lalai, mereka lupa untuk mengajarkan kepada anak-anaknya di masa kecil bagaimana caranya menghormati kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih sehat ataupun ketika orang tuanya sudah sakit. Lupa. Tapi kalau orang-orang tua, kalau anak-anak sudah diajarkan bagaimana caranya Nabi Muhammad, addibu auladakum ala thalasi hisalin hubbi nabiyikum, yang pertama, ajarilah anak-anak kalian dengan 3 perkara, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, harus mencintai Nabi, harus, nggak bisa ditawar. Sebelum anak-anakmu cinta kepada pemain-pemain film, sebelum anakmu cinta kepada pemain-pemain sepak bola, sebelum anak-anakmu cinta kepada penyanyi-penyanyi, sebelum anak-anakmu cinta kepada urusan duniawi yang lain, tanamkan di dalam hati anak-anak kita yang pertama kali cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah yang pertama mereka mengidolakan Nabi, maka ketika mereka cinta Nabi, mengidolakan Nabi, maka mereka akan mencari tahu akhlaknya Nabi. Bagaimana caranya Nabi kepada orang tuanya, bagaimana akhlaknya Nabi kepada pamannya, bagaimana akhlaknya Nabi kepada sahabatnya, bagaimana caranya Nabi mendidik anaknya, bagaimana caranya Nabi kepada cucunya, bagaimana Nabi kepada tetangganya, bagaimana Nabi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada ponakannya, kepada sepupunya, kepada orang lain, bagaimana akhlaknya Nabi kepada orang yang lebih tua, bagaimana caranya Nabi menyayangi anak-anak yang masih kecil. Ada semua ketika anak kita sudah mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan mencari tahu. Karena idola saya Nabi Muhammad, maka saya akan meniru idola saya. Yang kedua, anak-anak kita akan mencari tahu bagaimana cara dahare Kanjeng Nabi, bagaimana cara ngunjuki Kanjeng Nabi, bagaimana cara doanya Nabi Muhammad kalau mau tidur, bagaimana cara doanya Nabi Muhammad kalau bangun tidur, bagaimana doanya Nabi Muhammad kalau mau makan, bagaimana doanya Nabi Muhammad setelah makan. Semua dicari tahu oleh anak kita. Kenapa? Karena anak kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang mengidolakan Nabi Muhammad pasti dia akan memuliakan kedua orang tuanya, karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Sampean ahli sholat, sampean ahli tahajud, jenengan bangun masjid 1000, bangun pondok pesantren 1000, sodakohnya setiap hari 100 juta, tapi kepada kedua orang tuamu kau tidak menghormati, neraka tempatmu. Ora iso. Walaupun amalmu sebanyak apapun, ketika nanti di akhirat kau mau masuk ke dalam surga, orang tuamu protes kepada Allah, Gusti niku putra kula teng donya mboten ngregani kula. Walaupun dia ahli ibadah, tapi di dunia dia mengecewakan saya, dia selalu membuat saya menangis, dia selalu membuli saya, dia menghina saya, dia membuat malu saya di kampung. Gara-gara kelakuan orang itu, anak itu, saya tidak ridho kalau anak saya masuk dalam surga. Mulih kowe mlebu nang neraka. Walaupun amalmu sebesar gunung, tetap kalau orang tuamu tidak meridhoimu, neraka tempatmu. Naudzubillah min dzalik. Ojo macem-macem. Orang tua itu jangan dibuat mainan. Walaupun terkadang orang tua kita hanya lulusan SD, Anda sudah punya gelar profesor, dokter seperti apa, walaupun ibumu cuma lulusan SD, tetap dia adalah kunci surgamu. Jadi dolanan. Serius niki kula. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, banyak anak-anak yang tidak peduli kepada orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk mengikuti apa yang ada di media sosial. Yang menjadi panduan orang hidup sekarang al-YouTube wal TikTok
wal Instagram, al Facebook. Semua yang menjadi panduan anak-anak kita sekarang apa? Apa yang ngetren di media sosial dilakukan oleh anak kita, walaupun melanggar norma-norma agama, walaupun tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang penting viral itu sekarang. Viral, bahkan jenengan tingali berapa yang ada konten-konten di TikTok yang penting mendapatkan saweran, yang penting untuk paus, yang penting untuk singa, yang penting dapat apa ku saweran-saweran. Ibunya disuruh bikin konten, suruh mandi pakai air lumpur. Ono kan? Wonten kula pernah ningali. Sing nyuting sapa? Anake. Bu, mandi air lumpur ben entuk saweran. Iki model apa? Wong lanang model apa? Ini naudzubillah min dzalik, sudah zamannya. Jadi orang sekarang itu terkadang yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi viral di hadapan manusia. Yang penting viral, yang penting banyak yang nonton, yang penting dia terkenal. Urusan terkenalnya karena barang yang jelek dia gak mau tahu. Yang penting viral, yang penting kemanapun dia pergi banyak orang kenal kepada dia. Bahaya. Jangan, bukan itu tujuan hidup kita. Kita tujuan hidup di dunia bukan mencari ketenaran. Kita hidup di dunia bukan mencari kemasyhuran. Kita hidup di dunia bukan mencari yang VIP FYP, bukan. Tapi kita hidup di dunia dalam rangka menggapai ridhonya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hani'id dunya bidari iqamatin, fama hiya illa qattariqi ilal watan, fama hiya illa jannatun limanittaqa. Dikatakan bahwa dunia ini pemberhentian sementara, sebentar. Apa bahasa sedelat tok. Nang dunia niki sedelat tok. Dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa umatnya Nabi Muhammad usianya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Kedirjo pira? 65 Bu. 65. Iya, siap-siap loh. Sehat walafiat panjang umur. Bonus loh, untuk bonus loh ya. Umur pira? 80 nanti. 100 turun. Betul ya. Hanya 60 sampai 70 tahun kata Nabi Muhammad. Setelah itu kemana? Pindah alam. Pindah ke alam barzah, alam kubur. Mobilmu, rumahmu, hartamu, sertifikatmu, ATM-mu, handphonemu, semua yang kau miliki tinggal. Nggak ada yang kau bawa. Nggak ada ini bawa. Berapa tahun Beb di dalam kubur? Ngenteni kiamat. Kalau kiamat 1000 tahun lagi berarti di dalam kubur 1000 tahun. Bagaimana Beb suasana kehidupan di dalam kubur? Seperti yang kau jalani ketika kau hidup di dunia. Seperti apa Beb menakutkan di dalam kubur? Menakutkan buat orang yang jauh dari Allah. Tapi alam kubur akan menjadi menyenangkan buat orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doanya, ya Allah jadikan kuburnya fulan bin fulan raudhah min riyadil jinan, menjadi taman surganya Allah, taman-taman surga. Senang di dalam kubur. Kalau orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah, sholat di masjid selalu 5 waktu berjamaah di masjid, tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti hati orang lain, tidak membuat fitnah, tidak membuat perpecahan. Dia mempunyai anak yang soleh solehah. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum ketika dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di dalam kubur dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Dia akan berkumpul dengan orang-orang ahli ibadah. Dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal dalam keadaan model begini, nikmat di dalam kubur daripada di dunia. Lebih enak di dalam kubur daripada di dunia. Kenapa? Di dalam kubur sudah tidak wajib ibadah lagi.
nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib umroh, nggak wajib bangun pesantren, nggak wajib bangun masjid, nggak ada. Holiday, hanya duduk dengan para ulama, hanya duduk dengan orang-orang soleh. Tapi sebaliknya, kalau kau di dunia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah menjadi hobimu, mendem, judi, durhaka kepada orang tua, kau menyebar fitnah, kau menyebar kebencian, kau menyebar perpecahan, kau membuat benci orang lain dengan orang lain, kau membuat pecah saudara dengan saudara yang lain, kau punya anak yang tidak kau didik agama, ketika kau mati, kamu tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Malaikat maut datang, yang ada kamu hanya innalillahi wa inna ilaihi. Kalau model matinya seperti ini, gara-gara kelakuanmu di dunia kau tidak ikut aturan Allah, maka di dalam kubur temanmu adalah kelabang, ulo, mak lampir, gerandong, macam-macam. Maka alam kubur jauh lebih tidak enak daripada dunia yang kau tempati selama ini. Jadi artinya apa? Cara matinya seseorang tergantung bagaimana caramu menjalani hidup. Itu poin, nggak bisa ditawar. Bagaimana cara matinya seseorang tergantung bagaimana caramu menjalani kehidupan di dunia. Kalau kau hidupnya baik, maka meninggalmu dalam keadaan baik. Lalu ada kelanjutannya, dan Allah akan membangkitkan umat ini di akhirat tergantung bagaimana cara matimu. Dawa urip iki, ojo dolanan. Hidup ini bukan mainan. Hidup ini yang dicari bukan FYP. Hidup ini yang dicari bukan hanya viral. Hidup ini yang dicari bukan hanya banyak followersnya. Hidup ini yang dicari bukan hanya banyak subscribernya, bukan. Tapi hidup ini yang dibutuhkan yang utama adalah cari ridhonya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tahu ada namanya sahabat, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi dia dimuliakan oleh Nabi. Namanya sahabat Uwais Al-Qarni. Orang nggak punya apa-apa, bajunya compang-camping, untuk makan setiap hari dia berebut di tempat sampah dengan hewan. Tapi apa kata Nabi? Berwasiat, berpesan kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mertuanya Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau kau berjumpa dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa kepada orang itu, karena doanya diijabah oleh Allah. Ketika dia mengangkat tangannya, maka pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Orang yang tidak terkenal di muka bumi, tapi dikenal oleh penduduk-penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap menjadi seperti itu. Enggak terkenal di bumi, no problem. Orang tidak mengikuti kita, tidak muji kita di bumi, no problem. Yang penting Allah meridhai kita, yang penting Nabi mengakui kita sebagai umatnya, yang penting Allah nanti akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma ya rabbal alamin. Yang kedua, hadisnya Nabi tadi mengatakan apa? Wa hubbi ahli baitih. Cintai keluarganya Nabi Muhammad. Ajari anakmu. Kewajiban orang tua, kenalkan keluarganya Nabi. Siapa nama istrinya Nabi, siapa putranya Nabi, siapa putrinya Nabi, siapa menantunya Nabi, siapa mertuanya Nabi, siapa cucunya Nabi. Kenalkan kepada keluarga kita, supaya keluarga kita bisa membangun rumah tangga sebagaimana rumah tangganya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa qiraatil tilawatil Quran. Ajari anakmu untuk pintar dan fasih membaca Al-Quran. Itu kewajiban orang tua. Itu kewajiban orang tua. Jangan terus menjadi orang tua ini terus memasrahkan anaknya 100% kepada pondok pesantren. Jangan. Sebelum anakmu masuk ke dalam pondok pesantren, nilai-nilai agama sudah ada di dalam anak-anak kita. Ibunya, bapaknya jangan hanya sibuk 100% mencari rezeki sehingga kau lalai mendidik anak-anakmu. Jangan. Karena kita di dunia bukan hanya wajib memberikan nafkah dohir, tapi kita juga harus memberikan pendidikan kepada anak kita. Itu adalah haknya anak kita. Di samping kau berikan makanan, pakaian, dan rumah yang baik, tapi kenalkan norma-norma agama kepada anak-anak kita. Insya Allah, mugi-mugi niki adik Tito
Aku ngundangi Tito wae. Yang ayahnya dan ibunya punya nadar yang istimewa. Ini model ngeten niki adalah mengenalkan anaknya sejak dini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memori model ngeten niki ketika mbak adik kita Mas Tito niki nanti sudah dewasa, ketika dia juga punya anak, dia akan ingat zaman ini. Ketika dia menyunatkan anaknya, dia ingat, gemian ya, kan wong Brebes kayak gue ya, gemian, pas nyong dihita, pas disunati ya, disunati, tasakurane solawatan no. Itu ngaruh dirjo. Ya, betul. Oh, gusane almarhum. Iya panjang umur, walaupun datang wis digotong ya ora masalah. Dia akan ingat bahwa dulu ketika saya di Hitan, orang tua saya tasyakuran mendoakan saya, membacakan sholawat, membacakan maulid, dan diundangkan ulama-ulama, kiai termasuk kiai yang paling terkenal di Brebes, Kiai Haji Dirjo Abdul Hadi. Maka dia juga begitu. Oke, begitu saya punya anak sekarang saya hitankan, berarti saya akan mengadakan acara sholawatan sebagaimana ayah saya dulu mengajarkan saya membaca sholawat. Ini akan turun kepada orang anaknya. Ngeten itu. Oke, insyaallah malam hari ini malam yang penuh berkah. Ojo terus Kim. Mancing aku. Oke terus. Oke. Marhaban ya Ramadan. Wis terus Kim. Aku ra iso nek dipancing ngono Kim. Marhaban ya Ramadan. Salawat Nabi Muhammad. Oke, dilanjut dengan salawat-salawat lagi, nanti kita tutup dengan doa bareng-bareng insyaallah. Napa yang disampaikan oleh Ki Dirjo dan saya tadi nambahi sedikit. Kulo sanes ceramah niku wau. Kulo cuma nambahi yang disampaikan Ki Dirjo. Mugi-mugi jenengan pulang dari tempat ini nanti membawa oleh-oleh untuk kehidupan kita yang di hari-hari akan datang, menjadi hamba yang jauh lebih baik, hamba yang lebih bersyukur, dan insyaallah selalu punya niat yang kuat untuk merubah diri kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya kurang kenal Nabi menjadi mencari tahu siapa Nabi Muhammad lebih dalam lagi, dan insyaallah kita bisa meniru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal alamin. Alamati ana